betul-betul kemarin itu nggak nyangka nggak bisa masuk gitu ya. Jadi mohon maaf, teman-teman juga udah absen. Jadi saya upayakan hari ini ada dua materi dan kebetulan juga materinya saling terkait gitu. Jadi saya double aja materinya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Kemudian eh, minggu depan itu eh, berarti kita kuliah hari Selasa ya. Terus hari Selasa itu libur. Jadi mau ganti hari apa ya kira-kira? Ada usul nggak? Bu, untuk jadwal gantinya apakah boleh ditentukan nanti, Bu? Soalnya kita belum Oh ya, mem- oke, 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 boleh aja. Ya udah, ya oke, makasih ya Sari ini. Jadi minggu depan itu terakhir materinya tentang penyesuaian dosis. Jadi nanti akan ada sedikit hitung-hitungan. Jadi nanti minggu depan kalau kita bisa ketemu offline ya kita offline. Kalau nggak bisa ketemu offline, online juga nggak apa-apa. Yang penting selesai di minggu depan. Kemudian harapan saya teman-teman bisa bawa apa menyiapkan coretan, kalkulator dan pulpen untuk nanti sama-sama terlibat interaktif. Kita saling hitung bareng gitu ya. Mungkin itu, kemudian di pertemuan 15 dan 16 itu kan harusnya pertemuan UTS dan UAS. Tapi saya belum ada kesepakatan lagi sama Bu Feby, maunya saya sih pertemuan 15 itu untuk UTS dari Bu Feby, kemudian pertemuan 16 itu UAS nanti saya yang buka, itu untuk saya. Tapi itu nanti mungkin lebih lanjut lagi kita obrolin ya, gitu. Saya langsung aja karena harus agak ngebut ngajarnya. Jadi pertemuan maaf maaf salah salah. Saya mulai dari perubahan fisiologis tuh. Gimana sih? Bentar ya. Nah, jadi kita mulai dengan materi yang harusnya saya sampaikan hari Selasa kemarin atau di pertemuan 12. Hmm, ini adalah terkait perubahan fisiologi pada kondisi kehamilan, geriatri, dan pediatri. Bentar ya. Slide saya udah kelihatan kan ya? Kelihatan Ibu. Oke. Nah, jadi hmm, jadi pada ketiga kondisi khusus ini pastinya nanti ada perubahan dari kondisi-kondisi normal atau kondisi fisiologi yang terjadi pada kondisi normal sedang tidak hamil atau pada usia dewasa muda gitu. Jadi tiga kondisi ini adalah kondisi-kondisi yang dianggap khusus gitu ya. Jadi diawali dengan mengetahui bagaimana fisiologi yang berubah dalam kondisi kehamilan, geriatri, dan pediatri. Sebelum masuk ke sini, mungkin saya perlu mengingatkan bahwa geriatri dan pediatri, kalau geriatri ini adalah kondisi usia lanjut atau kalau bahasa Inggrisnya itu elderly, pediatri itu adalah usia anak gitu ya. Usia anak ada yang menyatakan 0 sampai 12, ada juga yang menyatakan 0 sampai 18.
Kemudian kalau geriatri ada yang menyatakan di atas 60, kayak aturannya Kemenkes itu di atas 60, tapi WHO juga ada yang menyatakan geriatri itu 65 plus gitu ya. Jadi tergantung mau pakai referensi yang mana gitu. Tapi anak di bawah 18 tahun itu memang kalau ke dokter itu masih merujuk ke dokter anak ya. Nah, materi materi yang ke-12 ini, yang pertama adalah tentang perubahan fisiologi, yang kedua nanti hari ini juga akan saya sampaikan dan memang merupakan materi hari ini yang ke-13. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pemilihan obat. Nah, ini yang tadi saya bilang, mungkin kita akan ada hitung-hitungan di sini. Gitu. Nah, fisiologi sendiri secara definisi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi normal tubuh. Jadi garis bawahnya adalah fungsi normal. Jadi fisiologi itu adalah fungsi normal dari makhluk hidup. Dalam hal ini adalah manusia. Mulai dari tingkat sel hingga tingkat organ yang membentuk fungsi secara keseluruhan tubuh. Ya. Kemudian untuk apa kita memahami perbedaan fisiologi pada populasi khusus? Yang pertama adalah untuk manajemen klinis, bagaimana kita mengatur atau memahami kondisi tersebut sehingga penata laksanaannya lebih baik. Yang kedua, untuk tujuan keamanan dan efektivitas pengobatan. Yang ketiga, untuk peningkatan akurasi diagnostik atau penentuan satu penyakit tertentu. Yang keempat adalah untuk mengenali risiko dan antisipasi risiko tersebut. Yang kelima adalah untuk mendukung secara holistik atau secara keseluruhan yang berbasis pada kebutuhan pasien. Yang pertama adalah penyesuaian manajemen klinis dalam kondisi-kondisi khusus tersebut. Jadi garis dasar normal itu terdapat perbedaan dalam 3 kelompok ini. Yang normal bagi satu kelompok mungkin tidak normal bagi kelompok lain. Maksudnya misalnya denyut jantung yang lebih tinggi atau lebih cepat itu secara fisiologis adalah normal pada bayi. Tapi ketika denyut jantung lebih cepat pada orang dewasa, maka itu tidaklah kondisi fisiologis, tapi itu adalah suatu tanda gangguan. Oleh karena itu, jika bayi mengalami atau teridentifikasi denyut jantungnya lebih tinggi daripada denyut pada orang dewasa, maka itu dianggap adalah kondisi fisiologi gitu. Tapi pada orang dewasa tidak. Kemudian rencana perawatan harus disesuaikan berdasarkan usia, status kehamilan, atau perubahan terkait penuaan, termasuk dosis dan juga kebutuhan cairan. Penggunaan obat yang lebih aman dan efektif. Jadi, ketika ada 3 kondisi yang khusus tersebut, maka tentunya aspek metabolisme dan pengeluaran obat di dalam tubuh khususnya itu bisa bervariasi. Pada kondisi kehamilan, terjadi peningkatan clearance ginjal atau luaran ginjal yang secara teoritis dapat mengurangi kadar obat. Jadi dia lebih cepat dikeluarkan karena clearance-nya lebih tinggi. Pada anak-anak, hati dan ginjal ini belum sempurna terbentuk. Jadi ini pasti mempengaruhi bagaimana obat di metabolisme dan ekspresi. Pada kondisi geriatri, penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan akumulasi atau penumpukan obat di dalam tubuh dan akhirnya akan berdampak pada toksisitas obat. Nah, memahami perubahan ini sangat membantu untuk menghindari reaksi obat yang tidak kita kehendaki dan juga dapat mengoptimalkan dosis yang akan kita gunakan pada populasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah untuk peningkatan akurasi diagnostik. Jadi proses-proses diagnostik atau yang namanya proses diagnostik itu sudah pasti dilakukan dengan awalnya adalah mengumpulkan gejala dalam proses wawancara. Atau kalau teman-teman sering lihat di rekam medis itu namanya anamnesis. Jadi anamnesis itu adalah proses awal untuk menetapkan diagnosis
yang dilakukan dengan wawancara sambil mengumpulkan gejala yang dialami pasien. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sampai anamnesis. Nah, jadi kalau kita mau mendiagnos, bukan kita, kalau dokter atau tenaga medis mau mendiagnosis itu pasti diawali dengan anamnesis. Setelah itu pemeriksaan fisik, setelah observasi fisik ya. Setelah itu dilanjutkan dengan hasil lab untuk menunjang diagnosis gitu ya. Nah, pada saat pengumpulan gejala inilah maksudnya kondisi fisiologis yang berubah dalam tiga kondisi khusus tersebut dapat mempengaruhi penilaian dari tenaga medis. Jadi, kalau orang hamil pada saat cek lab atau terdapat tanda-tanda anemia, mungkin tanda-tanda anemia ini sudah populer juga ya. Uh, atau pada saat pengukuran tekanan darah itu terjadi penurunan dan terindikasi ada anemia ringan pada kehamilan, ini tidak serta-merta langsung dianggap sebagai satu diagnosis yang serius gitu. Jadi ini masih dianggap sebagai perubahan fisiologis. Kemudian dehidrasi ringan pada bayi dapat cepat menjadi serius. Jadi pada saat seorang bayi teridentifikasi dia dehidrasi, maka ini akan dianggap sebagai hal yang serius oleh dokter gitu. Karena manifestasinya begitu cepat gitu untuk menjadi kejadian yang serius. Jadi kalau pada kita nih orang dewasa kalau dehidrasi kan satu hal yang biasa aja gitu ya. Dehidrasi ringan itu biasa gitu. Bahkan masih bisa bertahan berjam-jam tanpa asupan cairan gitu. Tapi kalau bayi teridentifikasi dehidrasi itu maka menjadi perhatian gitu. Kemudian pada kelompok geriatri ini dapat memperlambat refleks. Jadi kayak misalnya nih, uh, contoh sederhananya kalau kita dipukul bahu kita pasti akan langsung noleh gitu. Itu adalah refleks. Tapi kalau pada geriatri itu tidak secepat itu, walaupun uh, apa ya namanya, walaupun responnya juga nggak selambat itu, tapi kalau diukur secara objektif akan ada penurunan refleks tanpa adanya tanda penyakit neurologis. Jadi penurunan refleks itu dianggap bukan satu tanda penyakit neurologis atau yang terkait dengan saraf, tapi itu adalah satu hal yang uh, fisiologis pada perubahan usia menjadi usia tua atau geriatri gitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk antisipasi risiko dan komplikasi. Jadi, yang pertama populasi khusus lebih rentan terhadap komplikasi tertentu. Pada kehamilan itu risiko tromboemboli atau kondisi di mana gumpalan darah atau trombus yang terbentuk di pembuluh darah itu lepas. Terus dia bergerak melalui pembuluh darah dan kemudian menyumbat pembuluh yang lain. Itu namanya tromboemboli karena hiperkoagulabilitas. Kemudian bayi ini rentan terhadap penurunan kadar gula darah dan dehidrasi. Makanya kalau bayi itu eh,
harus misalkan bayi yang masih ASI eksklusif ya, yang artinya tuh hanya asupannya hanya dari ASI, makanya dia itu walaupun tidur dalam 2 jam dia harus ditawarkan untuk diberikan ASI gitu. Walaupun dia tidur dia harus tetap ditawarkan ASI. Jadi per 2 jam dia harus dipastikan minum ASINya gitu karena dia itu sangat rentan terhadap hipoglikemi dan dehidrasi. Kemudian pada lansia ada peningkatan risiko jatuh. Jadi ini juga mungkin terkait dengan refleks neurologisnya tadi yang sudah mulai turun, kerentanan infeksi dan interaksi obat menurut beberapa studi gitu. Nah, interaksi obat sendiri ini terkait dengan kalau udah geriatri itu kan biasanya polifarmasi ya, karena penyakitnya juga udah multiple biasanya yang degeneratif. Sehingga memang potensi untuk interaksi obat, karena obatnya juga udah banyak, udah polifarmasi, maka ini adalah risiko gitu. Jadi ini yang harus diantisipasi. Jadi mengantisipasi hal-hal ini dapat membantu dalam intervensi dan pencegahan komplikasi yang lebih serius. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendukung perawatan yang secara keseluruhan atau holistik dan juga berfokus pada pasien. Jadi pemahaman ini yang mendalam tentang perubahan fisiologi mendorong bagaimana kita merawat pasien dengan harapan outcome yang lebih baik dan secara individual sesuai dengan kebutuhan masing-masing, meningkatkan hasil dan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan. Nah, ini adalah perubahan semacam resume ya, perubahan fisiologi selama kehamilan. Jadi pada kondisi hamil itu terjadi peningkatan volume darah, jadi ada penambahan sekitar 50%, kemudian terjadi peningkatan curah jantung, kemudian terjadi penurunan resistensi vaskular sistemik, sehingga terjadi penurunan blood pressure atau tekanan darah pada awal kehamilan atau pada trimester pertama. Jadi penurunan resistensi ini artinya pembuluh darahnya lebih berdilatasi gitu. Kan kalau dia resisten itu kan menyempit gitu ya. Kalau resistensi itu dia agak melebar gitu. Makanya orang hamil itu biasanya wajahnya lebih cerah gitu. Selain hormonal ya, tapi itu ada dampak dari vaskularisasi, jadi pembuluh darah yang melebar. Nah, memang pada awal kehamilan ini akan menurunkan tekanan darah, maka sering pusing gitu kalau pada awal-awal kehamilan. Kemudian, kalaupun terjadi anemia itu dianggap fisiologis ya kalau anemia ringan, tapi tentunya masih memerlukan pemantauan juga. Yang B adalah sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan itu terjadi peningkatan volume tidal atau volume udara yang masuk dan keluar paru-paru selama satu siklus pernafasan pada saat proses inspirasi menyerap oksigen ataupun ekspirasi mengeluarkan oksigen itu meningkat gitu. Jadi volume tidal ini juga biasanya sih digunakan untuk mengukur bagaimana kapasitas paru. Jadi kapasitas paru-paru pada saat hamil itu juga membesar gitu ya. Jadi volume tidalnya membesar. Kalau pada orang normal itu sekitar 500 mililiter sih volume udaranya gitu. Kemudian terjadi alkalosis pernapasan yang ringan. Jadi alkalosis ini adalah kondisi saat darah itu lebih banyak mengandung kadar CO2 yang akhirnya menyebabkan pH darah itu meningkat. Jadi lebih alkali gitu, lebih basah gitu. Kemudian terjadi elevasi diafragma. Jadi kondisi di mana diafragma itu menjadi menyempit karena pada kehamilan itu kan ada penekanan-penekanan tertentu ya dari si bayi gitu, dari posisi maksudnya dari kehadiran si janin atau plasenta tersebut. Jadi inilah yang bisa menyebabkan kesulitan nafas, sakit dada dan gangguan pencernaan. Jadi kalau memang nafasnya jadi pendek-pendek, terus sesekali terasa nyeri dada, terus ada gangguan pencernaan kayak apa namanya? Apa ya, susah bernafas gitu, kayak ngerasa ada gas gitu keluar dari esofagus. Nah, itu masih dianggap sebagai gejala yang normal atau
terjadi perubahan fisiologi saja gitu. Kemudian pada sistem ginjal ini peningkatan aliran darah dan glomerulus filtration rate-nya juga meningkat, GFR-nya. Terus glikosuria, jadi ada glukosa di dalam urin, itu mungkin kalau terdeteksi 1+ gitu masih dianggap perubahan fisiologis. Kemudian peningkatan aldosteron yang menyebabkan nanti retensi natrium. Jadi peningkatan aldosteron ini memang terjadi pada setelah trimester 1. Jadi aldosteron ini meningkat yang sebagai respon alami ya, karena ini tadi di awal kehamilan terjadi penurunan tekanan darah. Nah, biasanya kalau orang hamil itu kan pada trimester pertama itu kerasa ini, kerasa itu. Nah, biasanya tuh membaik pada saat trimester 2 karena tubuh memberikan respon gitu. Jadi ditingkatkanlah si aldosteron ini. Jadi aldosteron itu hormon yang cukup penting untuk pengaturan tekanan darah. Kemudian dampaknya apa begitu Bu? Terjadi tekanan darah menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, retensi natrium ini juga mengakibatkan terjadinya mulai pembengkakan. Makanya pembengkakan pada ibu hamil, pada tungkai kakinya, pada wajah dan hidungnya, pada lengan, itu biasanya terjadi setelah lewat trimester pertama atau udah mulai bulan keempat. Ini karena memang fisiologisnya seperti itu. Kemudian sistem GI atau gastrointestinalnya ada terjadi penurunan motilitas atau pergerakan lambung dan usus. Penurunan motilitas ini menyebabkan terjadinya reabsorpsi dari cairan, baik yang masuk pada saat dia minum ataupun makan. Jadi akhirnya apa? Terjadi konstipasi atau susah buang air besar gitu ya. Makanya pada orang hamil itu sering kali terjadi apa namanya apa sih ambeien ya, ambeien itu karena selain dia konstipasi dia juga ada penekanan otot di daerah sekitar anus gitu. Terus terjadi peningkatan risiko reflux ini akibat efek progesteron. Nah, jadi ini kayak GERD gitu loh. Jadi gitu-gitu kayak ngerasa ada gas yang keluar. Ini juga manifestasi dari si siapa tadi? Diafragma tadi, elevasi diafragma tadi. Kemudian pada sistem endokrin, peningkatan HCG ini adalah hormon human chorionic gonadotropin yang biasanya yang dihasilkan oleh plasenta yang sebagai penanda pada adanya kehamilan. Pada strip-strip tes kehamilan itu loh, itu pakainya HCG. Jadi peningkatan HCG, estrogen dan progesteron. Jadi ketiga hormon ini yang meningkat itu akan menimbulkan efek mual, terus perubahan mood, terus gangguan pencernaan, pertumbuhan rambut halus di beberapa area. Jadi memang pengaruh-pengaruh hormon ini bisa sampai ke ada efek androgen ini. Kemudian terjadi peningkatan resistensi insulin atau sering kita dengar sebagai diabetes gestasional ya. Jadi memang pada saat itu dianggap satu kondisi perubahan fisiologis, di mana makanya diagnosis diabetesnya itu dipisahkan dari tipe 1, tipe 2 gitu ya. Jadi dia golongan diabetes tersendiri. Kemudian pada sistem hematologi terjadi hiperkoagulasi. Nah, sebenarnya hiperkoagulasi ini sebenarnya adalah mekanisme alami sebenarnya ketika tubuh merespon kondisi kehamilan yang yang riskan dengan kondisi perdarahan pada saat misalkan dia terjadi keguguran atau pada saat dia melahirkan nanti. Jadi hiperkoagulasi ini untuk mempercepat pembekuan darah, jadi perdarahan tidak akan berlangsung lama dan cepat berhenti gitu. Jadi memang ketika penanda koagulan darah ini agak tinggi sedikit di dalam darah, itu dianggap sebagai kondisi penyesuaian fisiologi atau
perubahan fisiologi tertentu. Jadi memang ini terjadi pada saat hamil. Kekuasaan Tuhan itu luar biasa sih sampai segitunya ya. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya kalau tubuh ini tuh diciptakan oleh manusia kok bisa sehebat itu gitu ya. Kemudian pada sistem hematologi lagi itu terjadi leukositosis atau peningkatan kadar leukosit dalam tubuh karena adanya respon alami juga ketika kehamilan. Karena pada hamil itu kan terjadi stres fisik, ada beban biologis yang di mana tubuh memberikan respon dengan meningkatkan leukosit gitu. Jangan sampai imunitasnya turun gitu. Terus selain itu juga leukositosis ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah, maksudnya peningkatan volume darah. Nah, kalau volume darah meningkat, otomatis si sistem imun kita atau yang dalam hal ini diwakili oleh leukosit ini kan merasa kayaknya kadar saya kurang nih karena volumenya bertambah, maka dia merasa perlu meningkatkan jumlahnya. Nah, itu juga sebagai penyebab peningkatan jumlah leukosit. Nah, kalau ini kita masuk di pediatri. Jadi, pediatri itu anak-anak. Jadi, pada sistem kardiovaskularnya, jadi pertimbangan fisiologisnya adalah tadi udah saya mention sedikit bahwa denyut jantungnya lebih tinggi dan tekanan darahnya lebih rendah. Jadi, denyutnya lebih cepat nadinya, tapi tekanan darahnya lebih rendah. Kemudian ada respon baroreseptor. Jadi respon baroreseptor itu adalah, kalau saya boleh gambarkan itu kayak misalkan kita itu dalam posisi baring terus tiba-tiba harus sesegera mungkin berdiri gitu. Nah, kalau kita orang dewasa harus berdiri itu jantung atau refleks jantung kita itu punya cara atau punya refleks mekanisme tersendiri di mana dia langsung menyesuaikan tekanan darah gitu. Karena kan kita tahu kalau kita berbaring itu tekanan darah pasti rendah dibandingkan kita posisi berdiri. Jadi perubahan ekstrim dari berbaring menjadi berdiri atau gak usah berdiri lah terlalu ekstrim, dari baring menjadi duduk itu tekanan darah pasti meningkat. Nah, pada orang dewasa itu bisa terjadi dalam persekian detik. Tapi pada anak atau pada bayi itu belum matang, sehingga memang agak berbahaya ketika memang dilakukan pemindahan secara ekstrim. Oleh karena itu saya berpikir, maksudnya ini pikiran saya aja ya. Oleh itu makanya saya berpikir, oh jangan-jangan bayi itu nggak langsung dikasih duduk gara-gara ini gitu. Bayi itu kan cuman berbaring aja, digendongnya pun berbaring. Nanti lama-lama dia bisa duduk pelan-pelan. Nah mungkin penanda vitalnya itu ya itu refleks baroreseptornya gitu. Jadi maha kuasanya Tuhan itu tuh sampai segitunya gitu. Kalau kita lihat hewan aja ya, misalkan kuda, kuda itu begitu dilahirkan, walaupun dia keluar dari jalan lahir ibunya, maksudnya induknya, dia memang oleng, tapi cuman oleng-oleng biasa aja, tapi langsung berdiri kan. Nah, sedangkan kita itu eh, dilatih untuk adaptif seperti itu gitu lah. Nanti lama-lama udah bisa duduk, dia bisa berdiri karena memang secara fisiologis memang refleks baroreseptor ini bertumbuhnya juga perlahan gitu pada manusia. Lanjut ke sistem pernafasan. Sistem pernafasan, denyut pernapasannya lebih tinggi, cepat nafasnya, kemudian saluran udaranya lebih kecil tentu saja, karena kan paru-parunya juga masih kecil, peningkatan resiko obstruksi. Jadi obstruksi ini penyumbatan atau penyempitan saluran napas yang dapat menghalangi udara untuk masuk ke paru-paru. Terus pernapasan diafragma lebih dominan pada bayi. Jadi kalau kita lihat bayi tidur, perhatikan pasti perutnya yang lebih banyak bergerak gitu. Nggak tidur aja sih, kita juga kadang kalau tidur pakai otot diafragma kan. Tapi pada bayi itu perhatikan deh, dia lebih dominan pakai pernapasan diafragma. Jadi kalau kita maksudnya melihat bayi, kenapa yang kok dia napasnya pakai perut terus ya? Kok kayak berat banget? Padahal itu adalah memang fisiologis penyesuaian pada kondisi dia masih bayi.
Kemudian sistem ginjal, ginjalnya belum sempurna, kemudian dia masih rawan terhadap dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian sistem hepatik. Nah, sistem hepatik adanya kondisi enzim hati yang belum sempurna, maka metabolisme obat juga pasti tidak sama dengan orang dewasa muda. Terus penurunan gluconeogenesis, jadi ini adalah proses uh, pembentukan glukosa dari cadangan gula di hati, uh, atau bisa kita bilang pembentukan glukosa dari sumber non karbohidrat, jadi bukan dari karbohidrat yang langsung dipecah jadi gula gitu. Nah, ini belum terbentuk dengan sempurna, masih minimal sekali sehingga memang risikonya hipoglikemi. Makanya dia harus terus dikasih air susu karena dia butuh gula alami untuk dia mendapatkan energi gitu loh. Karena ini dia belum bisa merombak cadangan gulanya dan belum punya pun cadangan gula yang cukup. Yang kelima, sistem kekebalan tubuh. Jadi fungsi kekebalan tubuhnya belum matang atau belum sempurna saat lahir. Dia masih mengandalkan IgG atau antibodi yang dia dapatkan dari ibunya secara pasif melalui proses kehamilan, transfer IgG pada saat dia masih ada melalui plasenta gitu. Terus termoregulasi, jadi termoregulasi itu masih kurang baik pada neonatus, jadi terkadang badannya hangat tanpa alasan tertentu gitu. Tapi itu nggak berarti dia demam atau sedang menghadapi kondisi infeksi. Dia masih dianggap mempunyai termo atau regulasi suhu yang masih kurang baik pada tubuhnya. Nah, ada pertanyaan? Ini yang terakhir pada geriatri. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Jadi kalau geriatri, kalau pada sistem kardiovaskular terjadi penurunan curah jantung, kebalikan dari kondisi hamil, jadi terjadi kemudian selain itu juga terjadi peningkatan kekakuan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu tidak seelastis pada usia muda gitu ya. Kemudian terjadi peningkatan tekanan darah, terutama pada tekanan sistolik. Kemudian ada penurunan sensitivitas baroreseptor. Jadi sensitivitas baroreseptor ini yaitu yang tadi saya cerita, dari baring ke duduk, dari baring berdiri itu sudah kurang sensitif. Artinya kalau kita perhatikan pada ibu kita yang sudah mulai memasuki masa geriatri, misalnya di atas 60 tahun, atau pada nenek kita misalnya, maka dia kalau bangun tidur itu, bangun dari posisi baring ya maksud saya, itu pasti mereka perlahan terus duduk dulu terus pelan-pelan baru berdiri, nggak kayak kita begitu alarm nyala nyadar ada kuliah pagi langsung berdiri langsung mandi tiba-tiba udah on. Itu karena sensitivitas baroreseptor kita masih bagus, oleh karena itu nggak ada perasaan pusing, nggak ada oleh, nggak ada apa gitu. Atau kalau pada geriatri itu sering disebut hipotensi ortostatik. Jadi ini tiba-tiba turun gitu tekanan darahnya ketika ada perubahan posisi yang sangat ekstrim gitu. Kemudian lanjut ke sistem pernapasan, terjadi penurunan elastisitas paru-paru dan kapasitas vital. Jadi ini udah sering kita dengar lah ya. Terus terjadi penurunan kekuatan otot pernapasan. Jadi memang udah turun aja fungsinya gitu. Sistem ginjal terjadi penurunan massa ginjal dan GFR, terus ekskresi obat juga berubah, jadi ada kemungkinan harus disesuaikan dosisnya kah, harus disesuaikan uh, kalau obat ya, konteksnya obat, disesuaikan frekuensinya kah misalnya. Kemudian sistem gastrointestinal atau GI, terjadi penurunan motilitas GI, terjadi perubahan penyerapan, penurunan ukuran hati dan aliran darah, sehingga pasti metabolismenya bisa jadi berubah. Pada sistem muskuloskeletal atau
pada tulang dan otot. Jadi terjadi penurunan kepadatan tulang, itu udah kita ketahui. Jadi terjadi perubahan profil osteoblas osteoklas, kemudian terjadi kehilangan otot, jadi sudah nggak kencang gitu badannya. Jadi sudah banyak kerutan-kerutan yang muncul karena ototnya sudah berkurang dengan drastis, atau disebutnya sarkopenia. Kemudian pada sistem saraf, waktu reaksi itu jadi lebih lambat, terus ada penurunan kognitif. Oleh karena itu, kita kalau belajar, maksudnya kalau sekolah, itu udah ada usia-usianya kan. Dari kecil, pada saat potensi kita mulai naik, itu kita diwajibkan sekolah SD. Terus kalau orang mau kuliah, usianya sudah ditentukan. Kalau dia mau lanjut S2, ada usia idealnya. Kalau dia mau lanjut S3, boleh sih kapan aja. Kalau misalkan dia dosen gitu ya, boleh sih kapan aja. Tapi ingat, seiring bertambahnya usia, maka fungsi kognitif atau fungsi kita untuk memahami sesuatu dalam konteks ilmiah atau pelajaran itu pasti mengalami penurunan. Makanya kalau seperti kami gitu ya, dosen kalau mau S3 itu, kalau mau dapat beasiswa yang di cover penuh oleh kementerian, maka berangkat S3 itu usianya pada saat masuk itu maksimal 38 tahun. Jadi lebih daripada itu dianggap tidak optimal untuk menyelesaikan S3 gitu. Ya karena ini fungsi fisiologis ini. Kemudian kemungkinan gangguan sensorik. Ini udah pasti ya, penglihatan udah pakai kacamata, pendengaran juga udah mulai turun, jadi harus teriak-teriak kadang ke orang tua ya. Kemudian yang G, sistem kekebalan tubuh. Jadi penurunan sistem respon imun adaptif, jadi memang orang tua itu sudah kurang kurang baik ketika dia ada di lingkungan yang banyak menulari mereka gitu, karena kemampuan adaptif, respon imun adaptifnya udah ada penurunan. Makanya akan ada peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Nah, ini ringkasan, tapi tadi sudah saya sebutkan semua, nanti bisa dilihat aja. Selesai, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Udah setengah 4 lewat, saya ngebut aja. Bentar ya. Kalian masih on? Coba saya direspon. Masih on? Ibu. Masih, Bu. Oke, masih mendengarkan ya. Masih, Bu. Ya, Ibu. Ini pertemuan yang hari ini ya, pertemuan ke-13. Saya minum dulu. Jadi, ini adalah lanjutan dari yang tadi. Setelah belajar perubahan fisiologis, maka karena kita farmasis, karena kita calon apoteker, maka kita mau berfokus mengetahui kira-kira apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan farmakokinetika pada kondisi kehamilan, pediatrik, dan geriatrik. Nanti minggu depan kita akan mencoba kelompok khusus yang lain, yaitu kelompok obesitas dan wasting. Wasting itu underweight, berat badan di bawah normal, terhadap profil farmakokinetika juga. Jadi aspek obes dan wastingnya itu kaitannya dengan obat gitu. Jadi nanti lanjutannya, jadi sekalian aja belajar hitung-hitungannya itu minggu depan. Tuh. Bentar ya. Nah, jadi, aduh, mohon maaf ya, bukan proses farmakokinetika. Ini definisi maksudnya. Jadi, farmakokinetika itu secara definisi adalah cabang dari uh,
ilmu farmakologi yang mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh mulai dari saat obat masuk sampai dia dikeluarkan atau dalam istilah ilmiahnya adalah diekskresikan atau dieliminasikan dari tubuh. Istilah ini sering disingkat sebagai ATME. Jadi A-nya itu absorpsi, D-nya itu distribusi, M-nya metabolisme, dan yang E-nya itu ekskresi. Nah, jadi proses ATME ini terjadi secara berurutan. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika bentuk sediaannya adalah tablet, kan paling banyak sediaan obat itu tablet ya, maka dia mengalami disintegrasi atau penghancuran atau pelepasan obat dari zat pembawanya dulu, baru ada proses absorpsi. Kalau dia IV atau intravena, maka dia juga tidak mengalami proses absorpsi, tapi langsung ke distribusi. Jadi nanti ini sangat bergantung dari sediaan apa yang digunakan. Supositoria dari mana, Bu? Supositoria pastinya dari sini. Disintegrasi juga bisa, karena kan dia perlu melepaskan zat aktif dulu dari pembawanya gitu. Jadi ini terjadi secara berurutan. Nah, ini adalah beberapa parameter farmakokinetika klinik. Jadi fokusnya adalah di klinik, jadi mungkin agak berbeda dengan, bukan berbeda, tetapi eh iya sih berbeda secara eh, aplikasinya atau penggunaannya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar BABE di bidang teknologi farmasi, maka itu untuk menguji sediaan yang dibuat apakah memenuhi persyaratan kadar tertentu yang dipersyaratkan setelah masuk tubuh. Itu kalau di bidang teknologi farmasi atau pembuatan sediaan. Kalau di farmakologi, farmakokinetika biasanya untuk obat-obatan baru yang diujikan pada hewan atau pada uji praklinis gitu ya. Nah, kalau yang saya maksudkan di mata kuliah ini adalah Bu, ada, share screen-nya tidak terlihat, Bu. oh nggak terlihat, masa? Iya, Bentar-bentar Bu, ya. tidak terlihat, Bu. Oh iya, oh iya, saya belum share screen. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf, maaf. Dari tadi berarti ini kelihatan nggak? Sudah terlihat, Ibu. Lihat Ibu. Maaf ya, ini tadi ini covernya, ini definisinya tadi yang saya bilang. Maaf ya, ini definisinya. Ini tadi ini terjadi berurutan. Nah, kalau dia kalau dia obatnya itu tablet atau supositoria, pokoknya salep atau apapun yang harus lepas dari matrik pembawanya, maka dia dimulainya dari sini. Tapi kalau dia IV, maka dia dimulainya dari langsung didistribusikan. Jadi proses ini sangat bergantung dengan sediaannya, gitu ya. Nah, saya baru sampai sini tadi. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan parameter farmakokinetika klinik. Jadi, parameter-parameter ini adalah parameter yang umum dilakukan pada konteks uh, perawatan pasien gitu ya. Jadi, pada dasarnya ini adalah parameter yang digunakan pada saat si pasien menggunakan obat saat obat itu sudah post marketing gitu. Jadi benar-benar ini kondisinya pasiennya real gitu. Jadi pasien yang punya penyakit tertentu menggunakan obat untuk mengobati penyakitnya, bukan dalam konteks pengujian obat. Nah, istilahnya tuh begitu. Ada yang namanya AUC atau area under the curve. Jadi mungkin teman-teman pernah belajar farmakokinetika. Jadi area under the curve itu adalah ini ya kan grafiknya. Di sini ada konsentrasi. Di sini ada apa nih? Di sini apa? Di sini apa? Di sini konsentrasi. Terus yang bawah itu apa? Tahu nggak? Ingat nggak? Udah belajar farmakokinetika belum? Sudah lah pasti. Ya kan? Ini apa nih di sini? Di sini. Ada yang mau jawab? Lupa. Di sini apa? Parameter apa? Di sini konsentrasi obatnya. Ini apanya? Waktu. Ayo coba diingat-ingat lagi. Jadi di sini concentration, di sini time. C dan T.
Nanti kalau obat diminum jam ke-0, berarti kadarnya masih 0 di dalam darah. Diminum dalam 1 jam, kadarnya segini. Ini oral ya, kita bicara yang oral dulu. Diminum 2 jam, kadarnya segini. Diminum 3 jam, dan seterusnya, kadarnya segini. Maka nanti akan ada grafik seperti ini, misalnya. Ini kalau oral. Kalau intravena, dia nggak dari 0, tapi dari sini. Misalkan kadar yang dia diharapkan tuh segini. Nanti grafiknya begini, gitu. Jadi ini bedanya. Kalau intravena, ini dia langsung di sini nih konsentrasinya. Turun ke bawah. Tapi kalau oral, dia ini mulai dari sini, teman-teman. Nih naik ke sini. Nah, yang dimaksud dengan si AUC itu adalah, bentar. Adalah area yang ada di bawah curve atau kurva. Nah, di sini sampai di jam yang diinginkan, misalkan di sini 24 jam. Nanti makanya ada istilah AUC 0 sampai 24 jam. Atau kalau memang mau diketahui 0 sampai 6 jam aja, misalkan sampai sini bisa tinggal dihitung. Jadi AUC itu adalah total paparan obat yang diterima oleh tubuh, digambarkan di sini. Jadi jam ke-0 segini kadar, jam ke-1 ambil lagi darahnya, oh segini kadarnya, jam kedua, oh segini. Itu yang namanya area under the curve. Biasanya sih 0 sampai 24 jam gitu. Kemudian tes setengah eliminasi. Tes setengah eliminasi adalah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk mengeliminasi setengah dari total obat yang masuk. Jadi kira-kira tes setengah eliminasi itu di sinilah, di sini nih. Nah, itu berapa waktunya? Jadi satuannya itu adalah jam. Tes setengah eliminasinya terjadi pada 12 jam misalnya. Ini di sini tes setengah eliminasi. Kemudian, volume distribusi adalah total paparan yang diukur pada keseluruhan plasma darah. Jadi, seberapa banyak obat itu tersebar di dalam plasma darah pada seluruh tubuh, gitu. Itu adalah volume distribusi. Kemudian, Cmax atau konsentrasi maksimal itu adalah kadar tertinggi yang dicapai suatu obat saat dikonsumsi. Jadi Cmax-nya berapa? Oh, di sini ada 500 misalnya. Atau 50 deh. 50 miligram per liter atau 5 mikrogram per mililiter. Ini nih, ini Cmax. Jadi konsentrasi tertingginya tuh di sini. Itu Cmax. Kemudian ada Tmax. Tmax ini adalah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk mencapai kadar tertinggi. Jadi Tmax itu adanya di sini. Nih, jam ke sini. Ini namanya Tmax nih. Nih. Kalau ini konsentrasinya, nih, ini konsentrasinya. Kalau ke sini adalah Tmax-nya gitu. Ada pertanyaan? Perlu diulangi atau lanjut? Oke ya, dipahami ya ini ya. Nanti kayaknya saya ujian nanya ini ya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan sekarang. Kalau mau disimpan minggu depan juga masih ada kesempatan buat bertanya. Ya, oke lanjut dulu. Nah, ada itu tadi pengantar aja tentang parameter-parameter farmakokinetika klinis yang mesti kita ketahui. Nah, ini kondisi kehamilan sebenarnya sih nggak terlalu banyak beda ya, cuman ini maksudnya lebih diarahkan ke apa namanya ke proses farmakokinetika. Jadi tadi seperti yang saya bilang kalau kondisi hamil itu motilitas GI itu turun. Nah, terjadi karena efek progesteron, gerakan usus melambat, maka penyerapan obatnya juga turun gitu loh. Jadi ini kaitannya dengan hmm, logis tadi terkait dengan
profil farmakokinetiknya. Terus pada orang hamil itu terjadi peningkatan pH lambung, otomatis obat-obatan yang punya kelarutan pada pH tertentu akan terpengaruh gitu. Jadi yang harusnya pada kondisi biasa itu pH normal, tapi ini menjadi lebih basah, kemudian mempengaruhi kelarutannya, entah dia jadi lebih tinggi nanti kadarnya atau lebih rendah. Jadi harus diperhatikan pada obat-obatan yang pH-nya sensitif. Kemudian kondisi mual dan muntah di trimester pertama ini juga bisa menurunkan efektivitas obat oral. Kenapa? Karena kita harus ketika misalkan orang hamil dalam kondisi dia harus minum obat pada jadwal yang sudah ditentukan dan dia harus rutin meminum obat-obatan itu. Misalnya antibiotika atau obat penurunan gula darah yang oral kah, yang artinya dia memang harus diminum. Tiba-tiba dia muntah, maka kita harus pelajari dulu nih setiap obat yang digunakan itu, apakah waktu disintegrasinya itu terjadi sesudah atau sebelum saat dia muntah. Misalkan dia muntah 1 jam setelah minum obat, maka kita lihat obat yang diminum itu dalam 1 jam sudah terintegrasikah atau belum gitu. Atau ternyata kayaknya belum deh, karena si onsetnya aja masih di 3 jam, berarti paling nggak terintegrasinya di bawah itu gitu. Jadi kita harus melihat dulu nih profil obatnya masing-masing karena mual dan muntahnya. Kemudian kalau misalkan ternyata dia keburu ke terintegrasi, kok integrasi sih, disintegrasi, pecah gitu ya. Terus kita menganggap dia keluar bersama muntah, kita tambah, itu juga kan bahaya gitu ya. Kemudian distribusi, jadi terjadi peningkatan volume plasma dan cairan ekstraseluler, sehingga konsentrasi obat nanti di dalam darah itu pasti turun. Gitu. Jadi kadar puncak atau CIMAC-nya itu juga pasti akan turun. Jadi khawatir obat tersebut tidak akan mencapai efek terapeutik yang diharapkan. Peningkatan lemak tubuh. Nah, ini terjadi pada orang hamil. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pada obat-obatan lipofil. Jadi distribusinya semakin besar di dalam tubuh, otomatis keberadaannya atau bioavailability-nya tuh lebih besar gitu. Itu untuk obat-obatan yang lipofil. Obat apa aja? Ya harus dilihat fisikokimia dari masing-masing obat. Gitu. Jadi itu fungsinya apoteker untuk memperhatikan di situ. Kemudian terjadi penurunan kadar albumin serum. Nah, saya mau mengingatkan lagi teman-teman terkait ikatan obat dan protein. Jadi misalnya ada satu obat moxifloxacin nih. Moxifloxacin ini adalah antibiotika fluoroquinolone generasi ketiga, di mana ikatan proteinnya adalah 56%. Berarti moxifloxacin ini diminum 1 kali sehari, dosis lazimnya 400 mg. Nah, 56% ini adalah ikatan protein. Datanya ya bilang begitu. Maka 56 dari 56%, susah. 56% itu akan terikat protein. Ikatan protein ya, jadi kompleks, jadi lebih besar molekulnya. Yang 44% dari 400 itu adalah free drug atau fraksi obat bebas. Pertanyaan saya, yang berikatan dengan reseptor atau menuju target obat yang mana? Yang ini atau yang ini? Tolong dijawab. Yang mana? Yang berikatan dengan yang berikatan atau yang menimbulkan aksi di dalam tubuh, itu yang kompleks ikatan protein. Jadi obat itu ketika masuk di dalam tubuh 400 mg itu nggak terserap 400, tapi pada saat
masuk ke dalam tubuh, dia mengalami yang namanya ikatan dengan protein uh, tubuh. Salah satunya yang paling dominan adalah albumin. Nah, setelah terikat, itu namanya ikatan protein. Jadi dia molekulnya jadi lebih besar karena berikatan kompleks nih jadi begini. Ini tidak akan bisa diabsorpsi dengan baik karena dia bentuknya kompleks. Tapi kalau free drug dia lebih kecil sehingga ini yang akan diserap. Lah jadi ngejawab sendiri ya. Jadi yang bekerja di dalam tubuh itu adalah yang fraksi obat bebas atau free drug. Jadi teman-teman ingat ya, ini dasar banget. Saya berharap sih teman-teman tahu, cuman males jawab aja. Tapi karena saya pengen cepat ya udahlah. Jadi yang berikatan dengan reseptor yang menimbulkan aksi yang menuju tempat target obat itu adalah yang free drug atau fraksi obat yang bebas gitu. Nah, pada kondisi terjadi penurunan kadar albumin atau protein dalam darah, maka ikatan ini akan turun. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Gak ada yang mau jawab kah? Ada yang mau jawab? Dampaknya adalah ikatannya berkurang, jadi free drug-nya lebih banyak. Artinya, yang beredar di dalam tubuh ini akan lebih banyak. Dikhawatirkan akan meningkatkan potensi toksisitas. Tolong ini diingat banget ya terkait ikatan protein. Jadi, yang mana obat yang aktif, yang mana obat yang menjadi kompleks sehingga tidak aktif di dalam tubuh. Kemudian kalau terjadi penurunan albumin, apa yang harus dilakukan gitu. Makanya kalau teman-teman tahu itu di rumah sakit itu ada namanya sediaan infus albumin. Saya juga mikir itu buat apa ya? Buat gizi buruk kah? Ya iya sih mungkin tujuannya untuk pemberian protein secara intravena pada TPN gitu ya. Tapi kalau dipikir ke arah obat, maka itu dampaknya adalah ke sini. Jadi utamanya obat-obatan dengan ikatan protein yang tinggi. Karena berarti kan semakin tinggi ikatan protein obat dengan, iya, semakin tinggi ikatan protein dan obat, maka semakin sedikit seharusnya obat yang beredar dalam tubuh. Kalau kondisinya diberikan kepada orang dengan kondisi albumin yang rendah, maka free drug-nya akan lebih banyak. Jadi khawatirnya akan terjadi toksisitas, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Jadi nanti di sela aja kalau saya ngomong terus ada pertanyaan. Kemudian metabolisme dalam kondisi kehamilan, aktivitas enzim hati CYP itu berubah. Jadi CYP ini adalah enzim utama yang terlibat dalam metabolisme fase 1. Mungkin nanti teman-teman bisa ingat lagi metabolisme itu terjadi pada fase berapa dan berapa saja gitu. Nanti diingat-ingat lagi. Kalau CYP ini pada fase 1. Beberapa enzim ini meningkat, misalnya pada CYP3A4 atau 2D6 gitu ya. Jadi dia bisa mempercepat metabolisme obat tertentu yang artinya obat di metabolisme itu kan tujuannya untuk dibuat dia lebih polar agar mudah dikeluarkan dari tubuh sehingga dia nanti sampai ke fase eliminasi gitu. Artinya obat lebih cepat dikeluarkan dan dampaknya ya udah kadarnya bisa nggak mencapai terapeutik gitu di dalam tubuh. Terus enzim lain juga bisa menurun yang mengakibatkan perlambatan metabolisme obat lain. Kemudian perubahan ini dapat menyebabkan kebutuhan penyesuaian dosis untuk beberapa obat. Nanti minggu depan kita akan belajar simulasi penyesuaian dosis. Nah, ekskresi kalau kehamilan itu terjadi peningkatan aliran darah ke ginjal, otomatis GFR-nya juga tinggi, terjadi sejak trimester pertama yang akan mengakibatkan eliminasi obat melalui urin lebih cepat.
gitu ya. Nah, untuk pediatri, untuk absorpsi, ini pH lambungnya dia lebih basah pada neonatus dan bayi yang pada dampak farmakokinetiknya itu bisa mempengaruhi kelarutan dan absorpsi obat yang bergantung pada pH. Kemudian motilitas atau pergerakan GI-nya belum stabil, ini bisa memperlambat atau mempercepat penyerapan. Jadi memang bukti bahwa GI pada pediatrik ini belum stabil itu ada perbedaan. Maksudnya saya melihat sendiri perbedaan. Jadi pada saat anak saya bayi, kenapa pada saat dia mulai belajar makan itu dia seperti kesulitan untuk BAB, sembelit. Logikanya orang sembelit itu pasti kurang serat kan, kita tahu. Tapi ternyata pada bayi yang baru belajar empasi karena enzim pencernaannya belum terbentuk dengan sempurna, justru ketika dia diberi serat, maka itu akan memperberat pekerjaan ususnya gitu. Semakin banyak dikasih serat, dia akan semakin sembelit. Terus gimana caranya? Oh, ternyata supaya bayi itu tidak sembelit, ternyata yang diberi itu justru lemak, bukan serat. Jadi memang pada bayi itu serat diberikan seminimal mungkin, bahkan nggak ada pun nggak apa-apa. Makanya kita kalau para ibu-ibu gitu ya, tahu banget ternyata bayi itu kalau makan harus diberi lemak tambahan. Beda banget sama kita yang harus mulai menghindari lemak ya, terutama usia-usia saya. Kalau kalian mungkin metabolisme masih bagus. Kalau mereka itu justru harus dikasih lemak tambahan, nasi harus dikasih butter, kalau bisa dikasih minyak apapun yang bentuknya lemak gitu. Bahkan dengan sengaja mengekstrak lemak dari kulit ayam karena gitu. Jadi memang betul ternyata seorang ibu itu harus berilmu ya, bukan bukan untuk menyaingi posisi laki-laki, tapi yang untuk membangun peradaban gitu. Dan itu semua mulainya dari ibu gitu ya. Maaf ya yang bapak-bapak. Kemudian enzim pencernaan belum matang, oke, ini sudah selesai. Jadi kalau di obat itu mempengaruhi ketersediaan obat di dalam tubuh. Kemudian yang keempat, aliran darah ke saluran cerna itu jadi bervariasi. Jadi ini akan mempengaruhi kecepatan absorpsi. Jadi kecepatan absorpsi ini juga adalah salah satu parameter dari farmakokinetika walaupun tidak begitu familiar untuk farmakokinetika klinik. Distribusinya prosentase air lebih Pulau tinggi, Kalimantan 70-80%, sangat angker dan sehingga obat yang larut air atau hidrofil itu butuh dosis yang lebih besar. Yang lipofil kebalikannya. Kemudian lemak tubuh dan ikatan protein plasma lebih rendah. Nah, ini nih protein plasma lebih rendah ini sama tadi konsepnya. Ingat-ingat, berapa ikatan protein obat tersebut, berapa yang terikat, berapa yang free drug gitu. Terus kalau kondisinya protein plasmanya rendah, apa yang akan terjadi? Itu coba nanti diingat-ingat lagi ya. Oke, lanjut. Metabolisme. Permisi, Bu. Ya, Saya gimana? izin bertanya yang tadi itu bukan katanya Bu tadi yang didistribusi tadi Bu. Gimana? Yang Maaf, didistribusikan tadi. Permisi Bu. Iya. Yang distribusi tadi kan bayi ini kan 70 sampai 80% itu air Bu ya. Terus Ibu tadi kayak sempat nyebutin kalau berarti itu butuh dosis lebih besar. Itu maksudnya dosis lebih besar itu dosis lebih besar dari Oh ya, dosis normal atau gimana ya? terima kasih ya, Khairul pertanyaannya. Hmm, bentar ya, saya catat dulu. Jadi maksudnya ketika dia itu sifat obatnya adalah obat yang hidrofil, maka dosisnya mungkin perlu lebih banyak gitu. Karena gini, ada kan gini, kita tahu bahwa struktur obat sintetis itu ada yang hidrofil, ada yang lipofil. Ada obat yang lipofil tapi dibuat sepolar mungkin, misalnya dibuat garam, bentuk garamnya. eh, nah, perubahan dari aslinya yang sifat lipofil menjadi hidrofil secara
perubahan struktur, maka dia harusnya misalnya kalau dia bentuk lipofil itu harusnya 50 mg eh, sudah cukup sebenarnya, tapi ketika dia diberi yang hidrofil, maka dia harus ditingkatkan sedikit, tapi tetap pertimbangannya dosisnya adalah pada dosis anak gitu, bukan lebih tinggi dibandingkan dewasa gitu. Maksudnya ini, iya sih saya lupa ngejelasin ya. Ini maksudnya ketika perubahan struktur kimia obatnya. Jadi kalau obat tersebut dasarnya adalah lipofil, tapi ketika struktur kimia zat aktifnya mau dijadikan lebih hidrofil, maka dosisnya nggak bisa sama dengan, misalkan sama-sama obat A gitu ya. Si struktur kimia yang lipofil tuh ini yang hidrofil. Ketika dirubah menjadi hidrofil, maka dia harus dipertimbangkan dosisnya naik sedikit untuk mencapai kadar yang sama gitu loh. Kebayang nggak ya penjelasan saya? Kebayang Ibu. Maaf ya. Jadi obat-obatan yang kayak itu kayak perlu disesuaikan apalagi Bu. Betul, Oh, betul. Jadi ya jangan, bukan berarti dosisnya harus dinaikin gitu, enggak. Maksudnya ini perubahan struktur kimia gitu, penyesuaian fisikokimianya. Ya, mudah-mudahan baik, menjawab terima ya. kasih Bu. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain? Boleh dikonfirmasi ya, kayak tadi. Saya mungkin nanti bisa lupa ngejelasin gitu, karena kalau udah ngajar itu kadang kita lupa mau ngejelasin part yang itu gitu. Ada lagi? Kalau ada lagi langsung aja ya dipotong kayak tadi, nggak apa-apa. Oke, lanjut pediatri metabolisme tadi bla bla. Oh ya, ini enzim hati seperti sistem CYP tadi, enzim yang paling banyak. Nanti anak-anaknya banyak nih si CYP itu eh, belum sempurna. Jadi waktu paruhnya atau half life atau tes setengahnya yang ini dia bisa lebih panjang gitu. Oleh karena itu dia bertahan lebih lama di dalam tubuh gitu. Nah, perlu dipertimbangkan apakah dosisnya dikurangi, ingat, dosisnya dikurangi atau frekuensinya yang dikurangi. Karena ada obat yang tidak bisa dikurangi. Karena kalau dikurangi, contohnya, yang namanya antibiotik ya, ini contoh aja. Antibiotik, eh, misalnya kembali lagi, moxifloxacin. Nah, ini dia kan tadi saya bilang, dia 1 kali 400. Kalian pernah, pasti mungkin, kemungkinan besar kalian pernah dapat antibiotik amoxicillin ya. Contohnya itu aja. Itu kan biasanya dosis lazimnya 3 kali 500 kan. 3 kali sehari, satu tabletnya 500 kan. Nah, gini. Misalnya obat ini, moxifloxacin, ini diberikan 1 kali 400. 1 kali ini adalah pertanda bahwa antibiotik ini bisa membunuh bisa membunuh bakteri dengan dosisnya. Jadi dia tuh wajib banget sekali masuk itu 400. Itu namanya concentration dependent. Tergantung pada konsentrasi. Tapi pada beberapa antibiotika, contohnya amoxicillin, golongan beta-lactam, ini 3 kali. Ini adalah ciri-ciri antibiotika yang kemampuan bunuhnya bergantung pada waktu atau time dependent. Jadi dia sangat bergantung dengan berapa kali dia terpapar bakterinya untuk membunuh gitu loh. Jadi ini concentration dependent, ini time dependent. Ya, oke, sampai sini paham. Nah, ketika suatu dosis harus disesuaikan dengan cara dikurangi atau frekuensinya yang dosisnya dikurangi atau frekuensinya dikurangi, cara memilihnya ketika dia concentration dependent, maka frekuensinya yang dikurangi. Dosis sekalinya tetap 400. Kenapa dia nggak bisa bunuh kalau kita tetap mempertahankan 1 kali sehari? Gitu. Jadi kita bisa kasih 2 hari 1 kali dengan dosis 400. Jadi frekuensinya yang diberikan lebih jarang. Tapi kalau dia time dependent, nih 3 kali, maka dia harus diberikan 3 kali. Nggak bisa
diganti-ganti nih, nggak bisa diganggu gugat. Maka dosis ini yang dikurangi, gitu caranya. Setelah kita hitung dengan segala macam perhitungan lah intinya kayak gitu. Jadi yang ini dikurangi atau yang ini dikurangi, dosisnya dikurangi atau frekuensinya dikurangi. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu harus berdasarkan dengan mekanisme kerja masing-masing obat. Apakah dia concentration dependent ataukah time dependent, bergantung dengan jumlah atau waktu paparan gitu. Jadi eh, poin ini sangat bergantung dengan tipikal obat, tipikal kerja obat maupun sifat fisikokimia gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas enzim meningkat seiring pertumbuhan. Eh, Metabolisme pada anak-anak yang lebih besar itu bisa jadi lebih cepat dibanding dewasa. Maksudnya kayak gini, untuk saya yang usianya udah di atas 35 tahun, saya sering membayangkan dulu waktu saya SMP, SMA, itu makan saya banyak. Pagi saya dipaksa ibu saya minum susu. Terus saya makan nasi goreng sama telur. Terus nanti jam 10 saya jajan di kantin. Jam 12 saya makan nasi. Nanti jam 3 saya ngemil bakso. Nanti sore-sore jam 5 saya ngemil ciki. Terus nanti jam 7 saya makan malam. Terus nanti kalau mau makan malam saya ngemil. Tapi saya nggak gendut tuh. Sekarang makan saya itu setengah dari itu aja kurang. Tapi kok badan saya makin lebar gitu. Itu artinya makanya disebutkan bahwa terkadang anak-anak itu, bukan terkadang, kebanyakan anak-anak itu metabolisme lebih cepat. Jadi mereka butuh asupan kalori yang lebih banyak dan yang lebih sering. Tentunya kalori yang bernutrisi ya. Makanya anak-anak itu sering dibilang ya nggak boleh diet karena mereka metabolisme sedang tinggi, aktivitasnya sedang tinggi. Makanya kalau kita lihat anak-anak sekarang, kalau dia aktivitasnya normal, ya karena kita sudah harus mengklasifikasikan anak-anak apakah aktivitas fisiknya normal atau tidak ya dengan hadirnya gadget di zaman sekarang. Tapi kalau kita menganggap ini kondisi normal, maka kita harus mengklasifikasikan nih si anak. Kalau dia aktivitasnya normal aja, nggak usah berlebih nih. Normal, tanpa gadget, tanpa paparan gadget berlebihan, maka dia metabolismenya bisa jadi lebih tinggi daripada kita yang dewasa gitu. Sebentar ya, saya izin angkat telepon dulu. Ya, oke, jadi itu soal metabolisme tadi, makanya di sini dikatakan bahwa metabolismenya bisa lebih optimal dibandingkan kita dewasa gitu ya. Nah, ekspresinya pada pediatri tadi udah disampaikan bahwa fungsi ginjalnya belum sempurna. Jadi fungsi dari filtrasi senyawa xenobiotik, sekresi dan reabsorpsinya rendah pada neonatus. Kemudian obat yang diekskresikan lewat ginjal itu bisa bertahan lebih lama dalam tubuh sehingga resiko toksisitasnya juga tinggi. GFR itu bisa meningkat seiring usia. Jadi biasanya
Obat-obatan itu aware-nya itu justru di usia yang paling bawah, di usia neonatus. Seiring bertambahnya usia, itu biasanya awareness tentang GFR ini mulai turun sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini simpulan aja, jadi nanti dibaca sendiri. Nah, geriatri terakhir ini adalah terkait absorpsi. Jadi kalau pada geriatri ini kan relatif nggak banyak sih berubah, tapi ada yang perlu diperhatikan. Adanya penurunan aliran darah ke saluran cerna, kemudian penurunan produksi asam lambung atau hipoklorhidria, atau kan kalau asam lambung itu kan HCl ya. Jadi HCl-nya rendah gitu. Jadi untuk obat-obatan yang dipengaruhi pH itu maka akan sedikit mempengaruhi. Kemudian motilitas GI-nya juga turun. Jadi onsetnya itu lebih lambat. Jadi onset itu adalah waktu yang dibutuhkan dari obat dikonsumsi sampai sampai menimbulkan efek gitu ya. Itu adalah onset. Jadi untuk distribusi ada peningkatan lemak tubuh karena penurunan metabolisme tadi, sehingga volume distribusi obat-obat lipofil itu biasanya waktu paruh atau tes tengahnya lebih panjang. Jadi dia lebih bertahan di dalam tubuh gitu ya. Terus ada penurunan air total di tubuh, sehingga volume distribusi obat-obat hidrofil atau yang larut air itu bisa meningkatkan konsentrasi plasma. Kemudian terjadi penurunan albumin plasma. Nah, ini ingat-ingat lagi nih albumin plasma. Ini adalah konsep tadi sama, ikatan obat dan protein. Coba nanti dipahami ketika dia albumin plasmanya rendah, kemudian fraksi obat lebih tinggi, maka apa yang akan terjadi? Coba nanti dibayang-bayangin dengan konsep yang tadi saya udah sampaikan. Metabolisme pada kelompok geriatri itu tentunya terjadi penurunan fungsi hati karena hati adalah organ paling penting dalam proses metabolisme. Aliran darah ke hati itu turun, aktivitas enzim hati ini tadi saya udah sebutkan ini fase 1 karena kebanyakan itu obat di metabolisme di fase 1 dengan CYP. Tapi kalau tadi contohnya moxifloxacin dia fase 2. Jadi dia nggak lewat CYP tapi lewat enzim glucuronide dan sulfat konjugasi. Jadi ini memperlambat metabolisme obat. Kemudian obat yang dimetabolisme di hati itu bisa memiliki waktu paruh atau tes setengah yang lebih panjang. Jadi keberadaannya itu di dalam tubuh itu jadi lebih lama daripada orang normal. Orang dewasa muda maksud saya. Kemudian untuk ekspresi, fungsi ginjalnya atau GFR-nya itu turun meskipun kreatinin serumnya itu bisa tampak normal karena penurunan massa otot. Jadi kan memang kita menggunakan parameter kreatinin sebagai hasil dari metabolisme otot gitu. Jadi bisa jadi negatif palsu gitu loh maksudnya. Jadi ini perlu dilihat. Kemudian obat yang diekskresikan ginjal itu dieliminasi lebih lambat. Jadi karena dia dikeluarkan lebih lambat, berarti dia bertahan lebih lama di tubuh. Ketika dapat paparan lagi, minum obat lagi, maka kadarnya bisa jadi lebih tinggi gitu. Perlu menghitung estimasi GFR dan atau creatinine clearance. Jadi ini nanti yang akan kita coba latihan minggu depan. Ini rangkumannya, selesai. Ada yang mau ditanya? Nanti saya share ya ininya, slide-nya. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, udah setengah 4 ya. Kalau tidak ada, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh disimpan. Nanti tanya ke saya minggu depan. Saya pengennya, ada Melda nggak? Melda. Saya pengennya minggu depan itu offline. Kalau memungkinkan, mohon diinfokan nanti minggu depan apakah bisa atau enggak. Tapi kalaupun nggak bisa, ya udah online aja. Yang penting teman-teman tetap responsif, nggak kayak hari ini ya. Saya tanya nggak ada yang respon, nggak ada yang jawab. Saya nggak tahu apakah teman-teman menyimak dengan baik. Kalaupun menyimak, apakah bisa diserap dengan baik? Saya nggak tahu. Tapi saya sangat berharap apa yang saya sampaikan itu nggak sia-sia gitu kan, nggak sia-sia bagi saya yang menyiapkan materi, nggak sia-sia bagi kalian yang sedang belajar gitu. Minggu depan kalaupun nggak bisa ketemu offline ya udah kita online aja dulu, online saja lagi karena minggu depan udah materi terakhir.
Tapi ya itu teman-teman harus responsif. Nanti saya panggil untuk menghitung bersama. Terus, oh ya tadi jangan lupa siapkan kertas, pulpen, dan kalkulator. Itu aja sih. Jadi ada Melda, Ada Ibu. Ada Ibu. kedengeran? Tadi info saya kedengeran kan ya? Maksudnya yang Iya saya. Bu. Nah, oke, nanti infokan aja ya Melda ya. Terima kasih. Bu, izin Ya, bertanya Bu, uh, terkait pengumpulan tugas uh, yang kumpul. SOA kemarin ini ya Bu. Ya, paling di pertemuan ke-15 aja ya. Saya mau diskusi sama Bu Febrina dulu aja. Minggu depan Oke, jangan dulu deh. Saya mau fokus ngajarin hitungan aja dulu. oke baik Bu. Nah, oke, jadi itu dulu teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan disimpan, boleh minggu depan ditanyakan. Jangan takut salah, jangan malu-malu. Saya juga pasti banyak salahnya. Kita hanya sharing ilmu gitu ya. Karena apapun yang kalian mau itu sudah sangat bisa kalian akses mudah di internet, tapi tidak ada yang bisa menjamin kebenarannya ya. Karena mereka kan tidak memfilter informasi yang dituliskan di sana gitu. Jadi pada saat kuliah ya tujuannya untuk mengklarifikasi aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, sekian dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf. Siapkan aja pertanyaan kalau memang ada untuk minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih Bu. banyak, Bu.
you